Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Sherly Mayangsari dengan NIM 218000007. Dan yang kedua ada Arum Cahyani dengan NIM 218000042. Yang ketiga, Amelia Firjatullah Supendi dengan NIM 218000098. Dan yang keempat ada Vini Dardanili dengan NIM 218000130. A. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Atau Gilman 1991. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Pembahasan. Yang pertama, ada keterampilan dasar mengajar di pembelajaran. Next. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Menurut Tournai, terdapat 8 keterampilan mengajar atau membelajarkan yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru diminta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Pada jenjang pendidikan dasar, memberikan penguatan harus dilakukan sesering mungkin. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif siswa, sedangkan penguatan negatif, penguatan untuk menghentikan atau menurunkan perilaku siswa yang tidak menyenangkan. Tiga, keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Variasi stimulus dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran. Bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran seperti variasi suara atau teacher voice, pemusatan
perhatian siswa atau focusing, kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silent, kontak pandang dan gerak atau eye contact and movement, gestur atau gerak tubuh, ekspresi wajah guru, perpindahan posisi guru dalam kelas, dan juga variasi penggunaan media dan alat pengajaran. 4. Keterampilan mengajar. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan seperti A. Penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. B. Penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. C. Penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Aspek-aspek dalam menjelaskan materi pembelajaran seperti bahasa yang dipilih harus sederhana, terang, dan jelas. Bahan yang disajikan harus dipahami dan dikuasai dengan baik, dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Tini. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Komponen membuka kelas meliputi menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan apresiasi. Sebagai contoh, guru membuka kelas dengan membawa box tertutup yang dengan menggerakkan dan siapa yang tahu isi box ini. Kondisi ini akan sangat menarik perhatian peserta didik sehingga guru dapat dengan mudah melanjutkan pada bagian inti pembelajaran. Menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses KBM. Ibarat mendaratkan pesawat, bagian penutup juga perlu dipersiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa atau mendadak ditutup. Komponen-komponen dalam menutup kelas seperti merangkum kelas, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, berikan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi berikutnya, dan diakhiri dengan doa. Guru harus menutup pembelajaran dengan semangat dan dapat memberikan pematik sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan siswa untuk dipelajari. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir HOTS. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama kelompok. Selanjutnya, yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, seperti kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Dan keterampilan yang bersifat represif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendampingan belajar.
Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan siswa nyaman belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelaksanaan. Prinsip dasar mengajar ada 10 prinsip mengajar, yakni yang pertama, perhatian. Dalam mengajar, guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikan oleh guru. Perhatian akan lebih besar bila pada siswa ada minat dan bakat. Bakat telah dibawa siswa sejak lahir, namun dapat berkembang karena pengaruh pendidikan dan lingkungan. Yang kedua, aktivitas. Dalam proses mengajar belajar, guru perlu membangkitkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian, dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda, atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. Yang ketiga, persepsi. Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa ataupun pengalamannya. Dengan demikian, siswa akan memperoleh hubungan antara pengetahuan yang telah menjadi miliknya dengan pelajaran yang akan diterimanya. Yang keempat yaitu peragaan. Waktu guru mengajar di depan kelas, harus berusaha menunjukkan benda-benda yang asli. Bila mengalami kesukaran, boleh menunjukkan model, gambar, benda tiruan, atau menggunakan media lainnya seperti radio, tape recorder, TV, dan lain sebagainya. Dengan pemilihan media yang tepat dapat membantu guru menjelaskan pelajaran yang diberikan, juga membantu siswa untuk membentuk pengertian di dalam jiwanya. Selanjutnya, yang kelima yaitu repetisi. Bila guru menjelaskan sesuatu unit pelajaran, itu perlu diulang-ulang. Siswa semuanya dapat mengingat dengan sekali penjelasan, maka perlu dibantu dengan mengulangi pelajaran yang sedang dijelaskan. Pelajaran yang diulang akan memberikan tanggapan yang jelas dan tidak mudah dilupakan. Yang keenam, korelasi. Guru dalam mengajar wajib memperhatikan dan memikirkan hubungan antar setiap mata pelajaran. Begitu juga dalam kenyataan hidup, semua ilmu atau pengetahuan itu saling berkaitan. Namun, hubungan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terus dipikirkan sebab akibatnya. Diupayakan hubungan itu dapat diterima akal, dapat dimengerti, sehingga memperluas pengetahuan siswa itu sendiri. Yang ketujuh, konsentrasi. Hubungan antar mata pelajaran bisa luas, mungkin dapat dipusatkan kepada salah satu pusat minat, sehingga siswa memperoleh pengetahuan secara luas tetapi mendalam. Dengan demikian, siswa dapat melihat hubungan pelajaran yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, menyebabkan siswa memperoleh kesatuan pelajaran yang bulat dan utuh. Yang kedelapan, sosialisasi. Dalam perkembangannya, siswa perlu bergaul dengan teman lainnya. Siswa di samping sebagai individu juga mempunyai sisi sosial yang perlu dikembangkan. Waktu siswa berada di kelas ataupun di luar kelas dan menerima pelajaran bersama. Alangkah baiknya bila diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan bersama, bekerja di dalam kelompok dapat meningkatkan cara berpikir mereka dalam memecahkan masalah. Yang kesembilan, individualisasi. Siswa merupakan makhluk individu yang unik, di mana masing-masing mempunyai perbedaan khas seperti perbedaan intelijensi, minat bakat, hobi, tingkah laku, watak, maupun sikapnya. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa secara individu, agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Siswa akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk kepentingan perbedaan individual, guru perlu mengadakan perencanaan untuk siswa secara klasikal maupun perencanaan program individual.
Dalam hal ini, guru harus mencari teknik penyajian atau sistem pengajaran yang dapat melayani kelas maupun siswa sebagai individual. Yang ke-10, evaluasi. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa. Guru harus mengenal fungsi evaluasi, macam-macam bentuk dan teknik evaluasi serta prosedur penilaian. Guru dapat melaksanakan penilaian yang efektif dan menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan mengajar belajar. Dengan evaluasi, guru juga dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Evaluasi dapat menggambarkan kemajuan siswa dan prestasinya, hasil rata-ratanya, tetapi juga dapat menjadi bahan umpan balik bagi guru sendiri. Dengan umpan balik, guru dapat meneliti dirinya dan berusaha memperbaiki dalam perencanaan maupun teknik penyajiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Shirley. 2. Metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran yaitu yang pertama, metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Yang ketiga, strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Yang keempat, metode simulasi. Sedangkan metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Yang kelima, metode ceramah plus. Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai metode lainnya. Metode mengajar ini menggunakan lebih dari satu metode. Yang keenam, metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketujuh, metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Yang kedelapan, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Metode mengajar ini dilakukan dengan pendampingan oleh guru ataupun orang tua jika usianya masih terlalu muda. Pendampingan dilakukan untuk menunjukkan sumber pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa. Metode karya wisata ini bisa dilakukan di tempat-tempat sejarah, di alam atau di lainnya. Yang kesembilan, metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Yang ke-10, metode pemecahan masalah atau problem-based learning. Metode PBL ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Yang ke-11, metode perancangan. Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merancang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekkan atau akan diteliti. Yang ke-12, metode discovery.
Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Siswa juga mampu menganalisa pengetahuan yang diperolehnya, kemudian ditransfer kepada masyarakat. Yang ke-13, metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Guru tetap memiliki peranan penting dalam metode ini, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry memiliki arti memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Yang ke-14, mid mapping. Mid mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Pengajaran melalui mid mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar dengan mid mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami suatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. 15. Role playing atau berbagi peran. Metode pembelajaran dengan role playing yaitu dengan metode drama atau peran. Metode ini dapat melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. 16. Cooperative script. Skrip kooperatif merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dan sebagian materi yang disampaikan. 17. Metode mengajar sesama teman. Metode mengajar ini dilakukan dengan cara berdiskusi atau juga dengan presentasi hasil diskusi. Kelompok menyiapkan materi hasil diskusi dan memberi kesempatan pada teman-temannya untuk bertanya. Kelompok menjawab setiap pertanyaan. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Macam-macam strategi pembelajaran. 1. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. 2. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. 3. Strategi problem-based learning adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. 4. Strategi project-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi,
sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Lima, strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pemakaian bermacam-macam strategi pembelajaran adalah agar tercapai standar kompetensi kelulusan. Kompetensi kelulusan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan atau saintifik, maka diperlukan strategi pembelajaran berbasis menyingkap atau penelitian. Sedangkan untuk mendorong peserta didik guna menghasilkan karya nyata baik individu maupun kelompok, maka strategi pembelajaran berbasis proyek saat ditekankan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.